yang ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025. Peserta didik akan lebih mudah memahami konsep pembelajaran jika pembelajaran itu dimulai dari dunia mereka sendiri, seperti melalui permainan dan juga pengalaman mereka sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran deep learning yang menekankan kepada 3 hal, yaitu meaningful learning, pembelajaran bermakna, mindful learning, pembelajaran berkesadaran, dan juga joyful learning, pembelajaran menggembirakan. Melalui perpaduan ketiga konsep ini, peserta didik tidak hanya tahu tetapi juga merasakan, memahami, dan mengaitkan pengetahuan terhadap pengalaman mereka sendiri. Saya, Fitri Susanti dari SDN 02 Pasaman akan melakukan praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPAS, materi gaya di sekitar kita, topik pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah pakaiannya sudah rapi? Apakah jelasnya sudah bersih? Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Siap, gerak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia, Indonesia Raya. Ibu akan melakukan absensi. Muhammad Arfan, Ibu, Nafisa Salsabila. hadir Bu. Anak ibu, apakah anak ibu masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih Bu. Ya, Mutia, apa Mutia? Jenis-jenis gaya di sekitar kita. Iya, apa saja gaya yang ada di sekitar kita, Nak? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Pernahkah kalian mencoba berlari di lantai yang basah dan licin? Rasanya, Nak? Licin. Nah, bagaimana rasanya saat berlari di rumput yang tidak basah? Bagaimana rasanya? Rumputnya? Tidak tergelincir. Tidak tergelincir. Anak ibu, mana yang lebih mudah membuat anak ibu tergelincir, di lantai yang basah atau di rumput yang kering? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal gaya gesek, cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Anak-anak ibu siap untuk belajar? Nah, anak ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan gaya gesek, ibu mau memberikan permasalahan yang ada di komik ini. Judul komiknya adalah Tommy dan Dodo bermain bola. Lalu apa masalahnya? Dodonya terjatuh. Terus Dodo berpikir, kenapa aku merasa licin saat berlari ya? Kenapa Tommy tidak merasa licin dan dapat berlari dengan baik? Menurut anak ibu, sepatu mana yang cocok dipakai untuk bermain bola di lapangan? Sepatu bola. Apa perbedaan sepatu bola dengan sepatu biasa? Siapa yang tahu? Ya, Zira? Karena sepatu bola memakai pul pada telapak sepatu bola. Iya. Kalau sepatu bola itu ada pulnya. Anak ibu tahu apa itu pul? Pul itu adalah ada benjolan yang ada di telapak sepatu bola. Sepatu bola yang ada pulnya dan sepatu dodo yang tidak ada pulnya itu adalah salah satu contoh dari gaya gesek terhadap gerak benda. Agar lebih paham, anak ibu silahkan
Hari ini, Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Bola tersebut diberi sebuah gaya. Akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan. Kita sudah menonton penjelasan tentang gaya gesek. Sekarang silakan anak ibu baca bukunya. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar? Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Sekarang saatnya kita bermain mobil-mobilan. Are you ready? Bermain, anak ibu amati permainannya dengan menjawab LKPD yang ibu baca. Melalui permainan balap mobil mainan pada lintasan pacu dengan permukaan halus dan kasar, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Are you ready? Ini ada garis tas. Supaya sama kekuatannya, anak ibu nanti tarik ke belakang sampai sini mobilnya, kemudian lepaskan. 1, 2, 3. Nah, coba jawab hasil pengamatannya dulu. Nah, kalau melalui kegiatan ini, peserta didik dapat mengamati mobil mainan yang melaju pada lintasan kasar melaju dengan lambat. Sementara mobil mainan yang melaju pada lintasan halus dapat melaju dengan cepat. 3. Bagaimana mobil di lintasan halus? Bagaimana mobil saat melaju di lintasan kasar? Gaya gesek pada benda dapat mempengaruhi gerak benda, terutama saat kita bermain mobilan. Nah, kasus berdiskusi bersama kelompoknya. Kasus ini ada seorang anak, dia sedang Mendorong meja, lantainya lantai. Membantu ibunya memindahkan meja kayu besar di rumah tamu. Meja tidak mudah bergeser, maka Tidak boleh bergeser, kita apakan? Kasih karpet. agar meja mudah bergeser, maka diberikan roda. Ya, diberikan. Agar meja tidak mudah bergeser, maka diberikan pengajar pada meja. Agar meja tidak mudah bergeser, maka kasih karpet sebentar. Agar meja mudah bergeser, maka diberi pakaian untuk Ibu yang mau mengusulkan pembelajaran hari ini. Ya, Mutia. tentang gaya gesek dan bermacam-macam gaya di sekitar kita. Nah, anak ibu, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Bagian mana yang paling anak ibu sukai? Bermain. Mengisi refleksi dirinya yang ada di soal untuk menguji pemahamannya. Untuk pertemuan selanjutnya, anak ibu pelajari tentang fotosintesis di rumah ya. Ketua kelas silahkan pimpin kelasnya. Yang bersyukur. Alhamdulillah. Ini sangat menyenangkan. Saya mudah memahami tentang pengaruh gaya gesek. Saya dari paham tentang yang terbesar dan yang terkecil gaya gesek. Pelajaran yang diterapkan oleh Ibu Putri Susanti sangat menarik sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah dan sangat menyenangkan. Kegiatan pembelajaran mengenai pengaruh gaya gesek melalui permainan balap mobil mampu membuat siswa belajar secara aktif, menyenangkan, dan bermakna.